Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat, Al-Mukarram Bapak Madadnan SPD MPD, kita doakan tetap sehat walafiat, panjang umur, bertaatillah, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat sebelumnya yang masih ceria, segar, alhamdulillah membersamai kita Bapak Haji Nasrun MM. Beliau ceria, segar, kenapa? Karena sudah mendapatkan pasangan baru. Jadi kalau mau hidup panjang harus selalu bersama dengan orang yang tersayang. Alhamdulillah beliau membersamai kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Camat Sekotong yang saya muliakan, Bapak Kabid GTK, ini Pak Dr. Haji Ahmad Sujai, ini mantan mahasiswa saya. Udah alhamdulillah, udah mantan, udah doktor alhamdulillah. Kabid SMP, mudah-mudahan segera doktor juga. Ya, supaya masa kalah sama pantat motor kita. Pantat motor DR semua gelarnya itu. Oke. Bapak Kapolsek yang alhamdulillah gagah sekali Pak Kapolsek. Ya. Bapak Mukarram Tungguru Haji Budi, ya, saya Tungguru kan aja beliau, sesama Tungguru berhak untuk menyebut beliau Tungguru. Ya. Alhamdulillah. Kemudian seluruh kepala sekolah Bapak Tungguru Mukarram Tungguru saya itu, alhamdulillah. Seluruh kepala sekolah, ibu bapak sekolah, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tempat yang mulia. Manusia mulia karena kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Innalillahi ta'ala ibadan yukramuna. Allah memiliki hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukarramun bi'amalihi. Dia dimuliakan karena amal perbuatannya. Mukarramun biqaulihi. Dia dimuliakan karena ucapannya. Mukarramun bimakanihi. Dia dimuliakan karena dia berada di tempat yang mulia. Mukarramun bizamanihi. Dia dimuliakan karena berada pada waktu yang mulia. Itu semua kita berada dalam kemuliaan-kemuliaan itu. Hari ini kita berada di tempat yang mulia yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Satu taman di antara taman-taman surganya Allah. Surga, taman surga itu adalah pendidikan, majalisul ilm, khilaqul dzikir, tempat orang mengaji, mengkaji dan mendidik dan pendidikan. Hari ini kita kumpul bersama membersamai pimpinan-pimpinan kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini berlanjut sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita.
baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Siapa saja yang tidak bisa bersyukur atas nikmat yang kecil, maka tidak akan mungkin dia bisa syukur pada nikmat yang besar. Man lam yashkuril qalil la yashkuril katsir. Kalau tidak mampu bersyukur terhadap syukur yang nikmat yang kecil, apatah lagi dia mampu bersyukur terhadap nikmat yang besar. Maka semua nikmat-nikmat Allah itu Allah berikan gratis kepada kita sekalian. Inna ni'matallahi ta'ala 'alal ibadi mi'atun. Di dalam kalkulasi matematiknya Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh nikmat Allah itu dikalkulasi menjadi 100 ya, komponen. Jadi nikmat Allah yang wasi'at kulla syai', yang membahana seantero ya alam semesta, nikmat Allah itu. Tapi Allah memberikan pembelajaran bahwa di antara nikmat Allah yang banyak itu dikalkulasi, dikumpulkan menjadi 100 aspek, 100 komponen. Wahidatun tanzilu ila dunia. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Wa baqiyat tis'un wa tis'una fil jannah. Sementara 99 nikmat itu Allah diamkan di surga. Bisa dalam bayangan kita, satu nikmat saja tak mampu kita bersyukur atas nikmat Allah yang satu yang Allah turunkan ke dunia ini. Bu, nikmat sertifikasi guru. Nikmat gak bu? Dapat terima sertifikasi? Nikmat. Belum nikmat ya? Tanya ke kepala Denis itu. Sabar, yang belum nikmat sabar. Satu nikmat saja yang Allah turunkan ke dunia tidak bisa kita syukuri dengan maksimal. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, la tanzuru ni'amallahi ala ghairika, wanzur ni'amallahi ala nafsika. Jangan kau bandingkan nikmat Allah itu dengan orang lain. Coba introspeksi nikmat Allah itu pada dirimu, maka engkau akan menjadi tenang terhadap nikmat Allah itu. Kalau Imam Ghazali katakan, la tuqayyis nikmat Allah ala ghairika, fa inna qalbaka la yaqna ala dzalika. Kalau Imam Ghazali mengatakan, jangan kau bandingkan bajumu dengan baju orang lain, karena belum tentu cocok bajumu dengan orang lain. Itu gambaran nikmat. Maka jangan bandingkan nikmatnya kepala dinas dengan nikmat kepala guru. Kepala guru istilah kita dulu, kepala sekolah maksudnya itu. Pasti beda nikmatnya itu. Maka satu nikmat saja ya Allah susah sekali kita bersyukur. Maka pantas Allah mengulang-ulang terus. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustai? Nikmat Allah itu banyak. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini, la tazunnu anna ni'amallahi ta'ala tatawaqqaf ala wujudil mal wal amwal. Jangan kau berprasangka, jangan engkau mengatakan bahwa yang namanya harta nikmat Allah, yang namanya harta itu adalah orang yang punya harta benda yang banyak. Bukan itu sematanya namanya nikmat Allah. Bal, akan tetapi ni'amallahi ta'ala 'alal ibad. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka itu, pertama, imanun qawiyun, memiliki ideologi keimanan yang baik. Orang yang punya ideologi yang mantap, mau dimanapun dia hidup nyaman, tenang, karena memiliki keimanan. Maka orang yang memiliki keimanan adalah nikmat Allah yang paling besar yang Allah titip kepada kita sekalian. Yang kedua, ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Ibu guru, bapak guru memiliki ilmu yang terus disebarluaskan kepada anak didik. Itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan. Apalagi guru TK, tidak pernah sedih. Begitu masuk, tepuk tangan. Maka guru yang paling bahagia adalah guru sesungguhnya. Maka Rasulullah SAW menghadiahkan spesial doa khusus untuk guru, bukan kepala dinas. Khusus doa khusus Rasulullah.
Doa khusus Rasulullah itu spesial untuk para guru. Pada waktu Rasulullah haji wada, ya, ada 5 doa Rasulullah spesial pada arwah haji wada itu. Salah satu di antara doa spesial itu adalah doa untuk para guru. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lil muallimin. Ya Allah, berkahilah kepada seluruh pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Berkahilah ya Allah kepada seluruh para guru. Muallimin itu guru maksudnya. Hanya bukan itu saja doa Rasulullah memohonkan keberkahan kepada seluruh guru. Tapi Rasulullah lanjutkan doanya, Allah barik lil muallimin wa barik lahum fi kasbihim. Ya Allah, berkahilah segala amal usaha para guru itu. Rasulullah tidak berhenti di situ mendoakan. Wa atil a'marahum, panjangkan usia para guru itu. Makanya pensiunnya guru 60 tahun. Kalau pejabat struktural 58. Cepetan dia pensiun kalau pejabat struktural, Dr. Sujaya. Kalau guru pensiunnya 60. Profesor 70. Ah, kalau guru besar itu 70 tahun. Ya. Bukan hanya sebatas itu doa Rasulullah, berkahi para guru, kemudian berkahi ya, usaha mereka, panjangkan umurnya. Doa Rasulullah yang terakhir, ubarik lahum fi ma'isyatihim. Ya Allah, berikanlah kepada guru itu insentif dan sertifikasi. Itu doa Rasulullah 1444 Hijriah yang lalu. Pemerintah baru-baru kemarin memberikan insentif kepada guru itu. Pada Rasulullah berdoa, wa barik lahum fi ma'isyatihim. Maka pantas Rasulullah memberikan garansi bahwa manusia yang paling baik, khairun nasi alladzina yamshuna ala wajhil ardi al-alimu wal muta'allim. Manusia yang paling baik, yang paling hebat, yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, 2 komponen manusia paling hebat. Alim, guru, pendidik, pengajar, pejabat. Wal muta'allim, pembelajar, siswa, peserta didik. Kenapa 2 komponen ini penting? Karena itulah yang akan menghadirkan peradaban budi mulia. Peradaban insan budi mulia. Manhum insan budi mulia. Insan budi mulia yang disebut dalam hadis disebut dengan al-insanul kamil. Manusia yang paripurna. The perfect human being. Manusia yang sempurna. Siapakah manusia yang sempurna itu? Al-Quran menyebutnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itulah sesungguhnya hakikat insan budi mulia. Tepuk tangan buat guru nih. Tetap semangat. Batunya banyak sekali nih. Meskipun beliau punya batu hanya 2, ini banyak sekali sampingnya ini. Alhamdulillah. Loh, kok lama baru nge-loading ini? Jadi insan budi mulia itulah eksistensi wal asr itu. Demi masa, wal asri, demi masa, demi waktu. Al-Quran menyebut wal asri adalah universalitas time, waktu yang sangat universalitas. Kadangkala Allah bersumpah dengan waktu part time, wal laili, demi malam, malam doang. Wal fajri, waktu fajar saja. Wal duha, waktu duha. Wan nahari, siang. Tapi di saat Allah mengkalkulasi semua dimensi waktu itu, Al-Quran menyebutnya wal asri, demi ruang waktu dimensi global. Itu namanya wal asr. Maka dimensi globalitas namanya asrul aulamah, dimensi universalitas.
Maka Quran menyebut manusia yang akan beradaptasi dengan situasi kondisi apapun dia, dimanapun dia berada, maka Quran menyebutnya wal asri. Siapakah orang yang bisa beradaptasi dengan ruang waktu, zona, lokus? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia akan berada dalam suasana gagal total. Insan. Quran menyebutnya al-insan. Kenapa manusia disebut al-insan dalam Al-Quran? Karena manusia itu perlu ya hal-hal yang sifatnya refreshing, hal-hal yang menyebabkan dia segar, maka dia sebut dengan insan. Al-ins itu artinya jina, lunak. Maka manusia harus dilunakkan, harus dilunakkan dengan pendidikan, dilunakkan dengan agama. Maka Quran menyebutnya al-insan. Tapi al-insan itu siapa? Di dalam ilmu balaghah, alif lam itu namanya alif lam lil istighraq namanya itu. Alif lam mencakup semua jenis manusia. Mau tua, mau muda, mau anak, mau kecil, mau perempuan, mau laki, semuanya namanya al-insan. Mencakup semua dimensi manusia. Semua dimensi manusia itu berada dalam keadaan gagal, tidak akan pernah sukses dalam meraih cita-cita dan waktu dan zamannya. Illal ladzina amanu, kecuali yang pertama kata Allah SWT, yang akan sukses dunia wal akhirah, sukses stabil dalam hidup dan dinamikanya adalah amanu, orang yang memiliki kecerdasan spiritual, spiritual quotient. Amanu itu adalah pendidikan karakter. Quran sudah bicara 1400 tahun yang silam bicara tentang pendidikan karakter. Maka pendidikan karakter yang pertama adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Maka orang yang cerdas spiritualnya, dimanapun dia berada, dia akan selalu ingat kepada Allah dalam segala ruang dan waktu. Maka kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan spiritual yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan amanu, spiritual quotient. Yang kedua, orang-orang yang akan sukses menapaki masa depannya dan dia tidak akan pernah gagal dalam segala dimensinya, wa amilus salihat, orang yang cerdas secara sosial yang disebut dengan social quotient. Orang yang kuat imannya harus berbarengan dengan amal soleh. Amanu adalah ya, itu adalah amal pribadi, individual, kesolehan individual. Sedangkan amilus salihat adalah ya amal sosial. Iman harus dibarengi dengan karya nyata. Hari ini ya Tuan Guru Haji Budi ya akan merealisasikan cinta kasih kemuliaannya dalam bentuk pondok pesantren yang dirintis oleh beliau bersama Bapak mantan kepala dinas. Nasrun minallah wa fathun qarib. Insyaallah dengan nama beliau, Nasrun, pertolongan Allah ya, wa fathun qarib, akan segera terbangun gedung-gedung ini dengan baik insyaallah. Jadi orang yang selalu beramal saleh, Bapak Ibu guru, sekali mengajarkan kebaikan, maka itu akan abadi sepanjang zaman, sepanjang masa. Maka tidak ada amal saleh yang paling baik selain menjadi guru dan menanamkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia paling solah, manusia paling sosok, manusia yang paling pacu, manusia yang paling bermanfaat adalah yang selalu menebar kebaikan kepada banyak orang. Itu namanya amal saleh. Maka orang yang punya ilmu itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita sekalian. Yang ketiga, kecerdasan adalah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah kecerdasan yang disebut dengan watawasau bil haqq. Saling nasihat, menasihati dalam kebenaran. Dalam logika filsafat, al-haq adalah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran filosofis. Kebenaran filosofis adalah kebenaran rasional. Kebenaran rasional adalah kebenaran intelektual. Maka al-haq adalah kecerdasan intelektual atau intellectual quotient. Justru pinter itu nomor 3 ditaruh. Kalau mengajar anak didik itu wudhu, jangan teori, praktek aja langsung. Maka otomatis dia praktek sambil kita ajarkan teorinya.
Kenapa? Karena kecerdasan itu dia akan ngikut ya berdasarkan psikomotorik apeksi yang dimiliki oleh peserta didik. Quran menyebutnya dengan teoritik sekali bahwa kecerdasan itu ada pada nomor urut 3. Maka jangan pernah sombong dengan kecerdasan itu. Allah laknat iblis karena dia sombong. Maka ungkapan Imam Zarnuji dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, "Lau kana al-ilmu ihda wasilatin lit-taqarrubi ila Allah, lakana iblisu aqrabal abdi ila Allah." Coba bahasa beliau. Sekiranya ilmu itu menjadi ukuran orang dekat dengan Allah SWT, maka hamba Allah yang paling dekat adalah iblis. Tapi bukan ilmu menjadi ukuran orang dekat kepada Allah SWT. Maka jangan pernah sombong dengan ilmu itu. Kecerdasan itu ada batasnya. Maka Allah SWT memberikan ya stimulus respon kepada kita bahwa orang yang sukses adalah orang yang memiliki kecerdasan intelektual. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, kecerdasan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah watawasau bis haqqi watawasau bis sabr. Sabar. Sabar itu adalah yang disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosional. Saya tanya sekarang, mana lebih tahan ibu guru di dalam kelas daripada bapak guru dalam kelas? Ibu guru doang ngaku sudah, kalau bapak guru becat pendak di kelas ya. Ibu guru, pertanyaan saya kemudian, mana lebih sabar, ibu atau bapak? Bapak. Sampai sekarang ibu belum izinkan. Mana lebih sabar, ibu atau bapak? Ibu atau bapak? Iya. Ikhtalafa ulama sekotong. Ikhtilaf ulama sekotong antara ibu dan bapak, mana yang lebih sabar. Tapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, memberikan identifikasi, ibu lebih sabar daripada bapak. Apa sebabnya ibu lebih sabar daripada bapak? Karena ibu itu lebih banyak rasa daripada logika. Maka Quran menyebutnya ibu itu dengan sebutan An-Nisa. An-Nisa itu artinya halus, lembut. Maka ibu-ibu disebut makhluk halus. Karena disebut An-Nisa. Nisa itu halus, lembut. Maka perempuan kalau dibentak bukannya kata-kata yang keluar, tapi air mata yang mengalir. Tapi kalau jika ada laki-laki yang keluar air matanya, itu namanya crocodile tear, air mata buaya. Tapi kalau laki perempuan itu wajar, wajar. Dan memang itu desain Allah, itu betul-betul desain Allah. Kenapa perempuan itu di dalam penelitian Bu ya? Penelitian di Harvard University. Kenapa ibu-ibu itu relatif lebih panjang umurnya daripada bapak-bapak? Satu jawabannya, jawaban ilmiah nih. Jawaban ilmiah. Pertama, karena ibu perempuan itu ada sirkulasi darah yang keluar. Ada mennya. Bapak nggak ada mennya. Sehingga darahnya harus dia keluarkan melalui apa? Melalui donor atau bekam atau apa. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau ibu perempuan, sirkulasi darahnya tiap bulan keluar. Kecuali yang sudah menopause. Tapi sirkulasi darahnya saat dia sehat, itu akan mempercepat dia panjang umur. Itu kalau perempuan. Kedua, perempuan panjang umur karena sering menangis. Maka seringlah buat ibu-ibu itu menangis biar panjang umur. Di dalam teori kedokteran, di saat perempuan itu menangis, maka segala hal yang tersimpan dalam hatinya itu terkeluarkan semua dan akan membakar insulin-insulin yang kotor sehingga dia panjang umurnya. Maka buatlah dia sesering itu menangis. Panjang umurnya ibu-ibu itu. Baru saya paham. Ternyata Quran menyebutnya begini. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Al-Quran. Hendaklah engkau senyum sedikitlah, kurangi, perbanyak menangis.
Ternyata itu korelasinya. Tambah sering kita menangis kepada Allah SWT, tambah dekat ketenangan itu. Maka orang yang tenang secara emosional itulah manusia yang paling bahagia dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan nikmat Allah itu di samping ilmu yang bermanfaat, dia memiliki apa? Qalbun qani'un, hati yang tenang, hati yang tentram. Ketenangan mata batin, ketenangan hati menjadi tolok ukur orang itu bahagia. Saat kita halal bihalal hari ini, yang kita cari apa? Bukan materi, tapi ketenangan relasi. Maka pantas Rasulullah memberikan penjelasan orang yang silaturahim itu diperpanjang umurnya dan dipermudah rizkinya. Secara logika matematik, ya kalau kita silaturahim kan kita juga capek, keluarkan biaya. Tapi di mana logika spiritualitasnya? Oh, orang yang sering silaturahim itu diperpanjang umurnya. Betul, Bu? Kalau ibu diam di rumah saja, mumet nggak? Mumet. Kalau ke mall, senang. Ya, bahagia ke mall itu. Ya, seperti saya, Bu, kalau bawa istri ke mall itu saya gandeng aja. Saya gandeng aja. Apa kata orang? Mesra kali Pak Prof itu katanya. Tapi tidak tahu maksud kita. Saya gandeng itu biar tidak habis dompet kita. Jadi qalbun qani', hati yang tenang itu. Maka hati yang tenanglah orientasi ujung masa akhir. Orang yang tenang hatinya itulah orang yang ujung akhirnya adalah padkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang tenang batin, orang yang senang, yang senyum. Maka bahagialah kita orang yang selalu senyum ceria, Bu. Terlambat dikasih uang servisasi guru, senyum aja, jangan dimumat-mumatkan. Ya, sebab senyum adalah sedekah. Bayangkan coba, kalau misalnya bapak-bapak pulang ke rumah, istri nggak senyum, gimana perasaannya? Hancur minah. Hanya sekedar ibu nggak senyum di rumah, ya Allah, perasaan kita. Pantas Rasulullah katakan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ada seorang teman pada waktu sholat Jumat tidak bawa uang dompet. Begitu sampai di giliran dia ada kotak amal, di depannya langsung dia senyum. Selesai Jumat ditegur sama merbot. Tadi Ustadz kenapa senyum di depan kotak amal? Itu kata Pak Ustadz, senyum adalah sedekah. Karena tidak bawa uang kayaknya senyum di depan kotak amal gitu. Insyaallah tabarakallah. Itu senyum, Bu. Sekedar senyum aja itu luar biasa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Itu termasuk nikmat Allah yang Allah titip kepada kita adalah qalbun qani', hati yang tenang. Ini yang paling hebat ini. Maka Rasulullah katakan apa? Rasulullah katakan bahwa orang yang manusia as'adun nas, manusia paling bahagia, man kana qalbuhu qani'un lillah, orang yang memiliki hati yang tenang, adem ayem. Apalagi di pondok pesantren Insan Budi Mulia ini luar biasa. Bisa kita bisa ngantuk kita dibuat angin-angin sepoi-poi ini ya, karena sejuknya luar biasa. Ini namanya pondok pesantren mewah, mepet sawah. Kan sawah semua itu, megah juga, mepet gawah gitu. Semuanya bisa itu, megah dan mewah itu kan. Di mana pondok pesantrennya? Oh, itu pondok pesantren yayasan Insan Sidik. Amal Sidik. Udah amalnya dua amal Sidik lagi. Ya. Oh, di mana yayasan amal Sidik? Oh, di sana pondok pesantren yang megah dan mewah gitu. Luar biasa itu. Jadi orang yang memiliki qalbun qani', hati yang tenang, itu adalah resep yang paling mulia. Maka orang yang silaturahim seperti kita ini, ya, seperti katanya Pak Kepala Dinas tadi, ini adalah halal bihalal yang terhebat. Tepuk tangan buat panitia. Ya. Tapi yang terjauh. Ada hebat lebih terjauh. Tapi itu yang tadi ya sambil zikir sambil goyang-goyang di atas mobil itu, jalan antar sini ke situ lebih luar biasa. Nah, jadi orang yang memiliki qalbun qani', hati yang tenang itu menjadi barometer orang itu bahagia. Halal bihalal kita hari ini memperpanjang usia kita. Betul. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau kita diem aja di rumah, mumet kita, Bu. Mumet. Minimal ibu keluar rumah pakai jilbab baru, gamis baru, meskipun masih ngebon, enggak masalah.
Gak masalah Bu, tapi kita happy, ya tenang. Itu akan menyebabkan kita hilang penyakit itu. Ya, semut itu Bu selalu ceria. Ya, kalau ketemu dengan temannya pasti cipika-cipiki namanya semut itu. Coba aja analisa semut itu. Hidup semut itu luar biasa, memberi pembelajaran bagi kita. Pantas Allah abadikan semut itu dalam Al-Quran, karena ada pembelajaran yang konstruktif bagi kita sebagai manusia. Bagaimana hidup seperti pola semut. Surah An-Naml, surah semut. Bahwa semut itu tidak pernah saling cuekin, tidak pernah. Ini baru dipindahkan ke tempat yang sana, ya tidak disenengin kepala dinasnya. Baru ditelatin, tidak ditandatangani SKP-nya oleh kepala sekolah, tidak disenengin kepala sekolahnya. Coba hiduplah seperti semut, selalu cipika-cipiki. Padahal ada temannya di sana, dia sendiri dia kejar sekedar untuk say hello. Semut itu, hebatnya semut itu selalu dia melakukan interaksi. Maka betul kata orang, ya, di mana ada gula, di situ ada semut. Pertanyaannya, pernahkah semut itu kena penyakit diabetes? Di mana logikanya? Padahal di mana ada gula, di situ ada semut. Pertanyaannya, kenapa sampai menit ini tidak ada dokter menemukan semut itu penyakit diabetes? Ternyata resepnya dia pertama selalu enjoy, senang, tenang, bahagia. Silaturahim tak pernah terputus. Kemudian semut itu selalu saving dalam hidupnya. Jadi untuk masa depan dia sudah saving hari ini. Ya, Bapak Haji Nasrun, Hormat Sedang Pak Guru Budi sudah saving masa depannya dengan pesantren ini. Maka semut pada musim kemarau dia cari biji-bijian, kemudian nanti dia tabung di lubangnya. Begitu dia tahu diri, dia insaf diri. Kalau musim hujan dia akan hanyut kalau dia mencari nafkah. Maka dia punya insting untuk saving saat musim panas. Itu pembelajaran hidup dari kita. Ini baru tanggal muda, habis semua ke mall. Tanggal tua sudah marah-marahin peserta didik. Nah, ini kenapa kita tidak mau belajar dari cara hidupnya semut. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itulah dia halal bihalal kita hari ini. Kalau saya mau panjang-panjang jadi terima kasih karena Pak Kadis banyak agenda. Ya, sekali lagi terima kasih. Ini undangan yang luar biasa. Selamat kepada pimpinan yayasan, Pak Kadis, Pak Camat, semua unsur Muspika, Muspida yang rauh pada kesempatan ini, kepala desa semuanya. Ini adalah kebun surganya Anda semua di sini. Jadi begitu diletakkan batu pertamanya, tazzatil arasyu, aras langsung bergetar. Kenapa? Karena akan tercurahkan rahmat Allah. Karena di sini ada raudhatun min riyadil jannah. Selamat sekali lagi. SMP IT Insan Budi Mulia. Insan Budi Mulia adalah insan yang cerdas spiritual, insan yang cerdas sosial, insan yang cerdas intelektual, insan yang cerdas emosional. Itulah yang dimaksud dengan Insan Budi Mulia, alias Ustadz Budi dan Ustazah Mulyana. Oh, Mulyatun, apalagi Mulyatun lagi. Jadi bekerja sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak perlu banyak berpikir kita kan. Berdua aja bisa menghasilkan banyak hal. Itu bermain-main lagi. Apalagi serius. Alhamdulillah wasyukur kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu Bapak Ibu guru. Berkah selalu, tetap enjoy. Jadilah pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh pimpinan, dimuliakan oleh kebijakan. Apapun kebijakan itu akan berjalan dengan situasi dan kondisinya. Jangan pernah ngerutu. Karena ngerutu itu tidak akan pernah menenangkan mata batin. Bersyukurlah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Amin. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.